Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang ke sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, iman yang menyelamatkan. Injil hari ini mengisahkan dua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Mujizat pertama, penyembuhan perempuan
yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Mujizat kedua, Yesus membangkitkan anak perempuan seorang prajurit. Dua peristiwa ini memperlihatkan bahwa iman begitu besar berperan dalam proses mujizat yang terjadi. Perempuan yang mengalami penderitaan selama 12 tahun bukanlah waktu yang singkat. 12 tahun memperlihatkan pergumulan yang dialami wanita ini karena sudah berulang kali diobati berbagai tabib tapi tidak sembuh. Ia akhirnya mengalami kesembuhan ketika hanya menjamah jubah Yesus. Ia memperlihatkan imannya yang begitu besar kepada Tuhan untuk mengalami kesembuhan. Hal yang sama terjadi juga dengan Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Anaknya telah meninggal, namun karena imannya akan keselamatan yang diperoleh dari Yesus, maka anak perempuannya boleh mengalami kebangkitan. Yesus memperlihatkan hal yang berbeda ketika melakukan mujizat. Fokus Yesus bukan pada sakit penyakit yang diderita, melainkan Yesus hendak memperlihatkan bahwa iman memiliki peran yang besar dalam proses penyembuhan. Iman itu menyelamatkan. Karena itu, pertama-tama mereka harus percaya agar dapat memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Yesus memberi ruang untuk dapat melihat sejauh mana kekuatan iman itu mampu berperan dan merasuk kehidupan seseorang. Hal itu dilakukan Yesus agar orang-orang menyadari bahwa keselamatan yang diperoleh adalah berkat iman mereka kepada Allah melalui kehadiran Yesus. Saudara yang terkasih, iman itu menyelamatkan. Yesus sendiri pernah berkata, iman sebesar biji sesawi saja mampu memindahkan gunung yang besar. Artinya, iman yang dimiliki itu harus melampaui akal. Iman itu harus meneguhkan agar keselamatan dapat diperoleh. Jika kita beriman dengan cara berdoa terus-menerus, yakinlah mujizat dalam hidup kita akan nampak. Hanya karena percaya saja Yesus sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kita. Mari kita meningkatkan iman kita kepada Yesus melalui relasi yang intim dengannya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.